Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Baiklah, langsung saja di sini saya atas nama Sri Welas Asih dari Prodi 4 PAI B2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu tentang konsepsi pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam dan wacana filosofis pendidikan Islam menurut para tokoh. Konsepsi pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Hakikat pendidikan seumur hidup, urgensi pendidikan seumur hidup, implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan Islam. Konsep pendidikan sepanjang hayat sebenarnya sudah ada sejak dahulu dalam perspektif Islam. Belajar sepanjang hayat ini sebenarnya telah dicanangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ratusan tahun silam, yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu mulai sejak buayan hingga ke liang lahat. Hadis tersebut memerintahkan umat manusia untuk senantiasa menuntut ilmu sepanjang hayat, yang dimulai sejak dalam kandungan sampai ia meninggal. Hakikat pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan harmonis kepada Rabb-nya dan kepada manusia maupun kepada alam. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yaitu aspek ideologis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, dan aspek politis, aspek teknologi, aspek psikologis, dan pedagogis. Sedangkan implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan Islam, implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan, di antaranya yaitu pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Wacana filosofis pendidikan Islam menurut para tokohnya, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu penyelidikan yang berupaya dalam membentuk insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilahnya melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sosial jiwa, gotong royong, dan semangat ekonomis. Kesalahan sistem pendidikan dan orientasi serta tujuannya mengakibatkan kelemahan umat Islam yang sekaligus memperlemah dan merendahkan agama Islam itu sendiri. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemikiran beliau adalah lebih menekankan kepada pendidikan etika atau akhlak. Pemikiran beliau adalah tentang perpaduan antara pesantren yang tradisionalis dengan pendidikan barat. Dalam pendidikan, beliau tidak hanya sekedar membangun pondok,
Setelah mendikan bodoh, beliau mewarnai lembaga pendidikannya dengan pandangan metodologi tradisional. Sedangkan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, menurutnya cara strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam dinamika kehidupannya di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.